وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي رجائي غير منعكس لديك واجعل الختام غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعهم هداه واعترفوا بالعهد والهمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan
dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan Allah, dan dalam momen dan kesempatan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang bisa kita lakukan pada akhir kehidupan kita adalah memperbanyak kebaikan sebagai investasi akhirat kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita di sini adalah bagian dari investasi akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan amradul qulub, penyakit hati. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang penyakit hati yang terkait dengan sombong. Kita juga sudah membahas penyakit hati yang terkait dengan hasad. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan hati yang terkait dengan penyakit hati, yaitu tama, atau dalam bahasa kita sebut rakus dan serakah. Dan kira-kira apa sih yang menjadi indikasinya atau sesuatu yang menunjukkan bahwa kita terkena virus penyakit rakus dan serakah ini? Nah, kalau kita sudah tahu nanti indikasinya, maka yang kita lakukan adalah menghindari penyakit hati yang bernama tama atau rakus dan serakah ini. Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan usulul khotoya salasah, yang menjadi pokok kejahatan di muka bumi ini 3. Yang pertama adalah al-kibir, sombong. Yang kedua al-hasad, sifat iri hati dan dengki. Yang ketiga al-hirs atau tamak dan rakus. Jadi tamak dan rakus ini kata Ibnul Qayyim itu masuk kategori hal yang paling banyak memberikan kezaliman, kejahatan dan kemaksiatan di muka bumi ini. Apa itu penyakit hati? Nah, dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah ada 5 istilah untuk menggambarkan rakus dan serakah. Ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kosakatanya atau mufradatnya atau vocabulary-nya itu enggak banyak. Tapi kalau bahasa Arab itu banyak. Karena masing-masing punya tingkatan yang beda-beda. Dalam bahasa Arab ketika menjelaskan, menerangkan kata tamak atau serakah atau rakus itu menggunakan istilah yang pertama at-tama, yang kedua al-hirs, yang ketiga al-jasha, yang keempat asy-syarah, dan yang kelima ar-rata. Ini bahasa Arab, kayaknya bahasa Arab. Sama juga ketika kita menjelaskan kata putih dalam bahasa Arab itu. Kata putih dalam bahasa Arab itu lebih dari 10 kata. Dan masing-masing beda penggunaannya. Yang kita sering dengar kalau bicara tentang putih bahasa Arabnya abyad. Abyad. Tapi apakah abyad itu bisa digunakan dalam semua benda? Nah, itu yang jadi persoalan. Sebagai contoh misalnya kata abyad itu hanya bisa digunakan dalam kaitan dengan pakaian. Misalnya pakaian putih, ats-tsaubul abyad. Tapi kalau kita menjelaskan ada orang laki-laki kulitnya putih, nggak bisa dibilang rajulun abyad. Rajulun azhar, menggunakan kata azhar. Lalu bagaimana kalau perempuan yang putih? Berarti kita muannaskan dong kata azhar jadi zahra. Karena muannas atau bentuk feminim atau bentuk perempuan dari kata azhar itu adalah zahra. Fatimatuz Zahra. Az-Zahra. Di dalam bahasa Arab nggak tepat. Tapi menggunakan kata imra'atun urbubah.
Jadi kata putih yang dikaitkan dengan perempuan beda lagi dengan putih yang dikaitkan dengan laki-laki. Ini sebagai contoh bahasa Arab itu kaya, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau ditanya kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab banyak mencakup persoalan yang tidak dicakup oleh bahasa lain. Kalau bahasa Inggris misalnya bilang buku, apa bahasa Inggrisnya buku? Apa? Book. Kalau jamaknya books. Ya, rata-rata sudah tahu kan? Tinggal tambah S saja. Tapi bahasa Arab enggak. Buku bahasa Arabnya kitabun, jamaknya kutub. Enggak bilang kitab, enggak ada kan? Tapi kutub. Dan lagi masjid, masajid, lain-lain. Baitun, buyut. Beda-beda itu bahasa Arab itu kaya. Makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, kata yang sering dipakai di dalam literatur bahasa Arab kalau ingin menjelaskan kata tama atau tama, serakah dan rakus itu sering menggunakan dua kata. At-tama wal hirs. Itu sering dipakai. Ibnul Qayyim menggunakan al-hirs. Apa bedanya at-tama wal hirs? Al-hirs itu lebih tinggi tamaknya daripada kata tama. Jadi hirs sifat rakusnya itu lebih tinggi ketimbang kata tama. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan usulul khotoya salasa, salah satunya adalah al-hirsu, yaitu sifat tamaknya itu sudah kepalang tanggung. Apa sih bahasanya kalau orang Betawi bilang, itu tingkahnya udah tingkat tinggi banget lah. Rakusnya udah rakus bener. Kalau makan kacang, kulitnya juga dimakan. Itu rakus tuh. Kalau minum kopi, ampasnya juga diminum. Itu udah rakus banget lah bahasanya. Nah, seperti itu disebut dengan hirs. Nah, di dalam kamus yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan, apa itu tama? Nuzu'un nafsi illa syai'i syahwatan lahu. Nuzu' itu kecenderungan. Kecenderungan hati atau jiwa illa syai'i kepada sesuatu syahwatan lahu karena syahwat kepada sesuatu itu. Itu disebut dengan tama. Makanya tama itu bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi tidak semua sifat tama itu bersifat negatif. Nah, pembagian dari tama di dalam kitab tasawuf, kitab yang terkait dengan tazkiyatun nafs, itu ada yang disebut dengan at-tama'ul mahmud. Ada sifat keinginan terhadap sesuatu dan keinginan itu terpuji, bukan negatif. Kita ingin banget kepada sesuatu, tetapi itu positif. Misalnya apa? At-tama'u fi talabi magfiratillah. Tamak untuk mencari ampunan Allah. Positif apa negatif, Pak? Kalau dia ingin mencari ampunan Allah, maka dia akan melakukan apapun untuk bisa diampuni oleh Allah. Itu positif. At-tama'u fi dukhulil jannah. Sifat tamak supaya masuk ke dalam surga. Positif atau negatif? Kalau dia tamak ingin masuk ke dalam surga, maka dia akan melakukan apapun supaya bisa masuk dalam surga. Itu maksudnya gitu. Atau mau fin nasri alal a'da, atau sifat tamak untuk bisa menang terhadap musuh dalam peperangan. Peperangan yang tentunya peperangan yang syar'i, bukan peperangan yang tidak syar'i. Yang syar'i itu maksudnya yang disyariatkan oleh Allah atau disebut dengan jihad. Misalnya kita diserang, maka kita boleh melakukan penyerangan, tapi umat Islam tidak boleh menyerang. Tapi bersifat bertahan dan menyerang. Tapi tidak boleh menyerang langsung kalau tanpa alasan yang dibenarkan. Atau sifat tamak dalam menuntut ilmu. Wah, di mana aja lah dia kejar. Sampai di Grogol, Petamburan, Ciledug, dia kejar semua itu. Itu tamak dalam menuntut ilmu. Boleh nggak, Pak? Boleh, mau bagus. Karena saya dulu waktu masih sekolah, Pak, saya sekolah di Jamiat Her, Aliyah. Itu waktu masih aliyah, saya tuh suka banget tuh ngaji. Kita bukan orang pesantren. Jadi ngajinya di mana? Ngajinya di Larangan. Tahu Larangan, Pak? Di mana itu? Ciledug tuh. Dulu nggak ada kendaraan seperti sekarang. Dulu kita naik Kopaja tuh. B94 kalau nggak salah.
Kalau nggak salah ya, turun di Joglo. Nggak ada kendaraan kelarangan, jalan kaki. Pengajiannya habis maghrib. Setiap hari, setiap minggu. Yang ngajar saya itu, yang mendidik kita, Ustaz Syaugi Al-Ghadri, Habib Syaugi Al-Ghadri. Ahmad Syaugi Al-Ghadri almarhum, yang salah satu anaknya namanya Habib Nabil bin Syaugi Al-Ghadri, yang sering ceramah itu. Nah, dia yang bimbing kita, sehingga di antara anak didikannya alhamdulillah sudah banyak menyebarkan dakwah. Misalnya Habib Abdurrahman As-Sagaf itu termasuk. Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad yang tinggal di Jalan Anggrek itu. Itu termasuk anak didikan beliau, termasuk saya juga di situ. Yang kedua adalah at-tama'ul mubah. Ada sifat tamak tapi boleh. Misalnya apa? Tamak dalam sesuatu yang mubah aja. Misalnya apa? Dia kerja itu. Kerja ini kan mubah Pak ya. Melakukan sesuatu yang tidak dilarang itu mubah. Misalnya dia nanam pohon. Saking cintanya nanam pohon, semuanya ditanamin. Tuh, itu mubah itu. Bukan larangan. Atau sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi persoalan adalah at-tama'ul mazmum. Ini yang nggak boleh. Yang sebelah kanan dari sini. At-tama'ul mazmum, at-tama'u fi malin la yahillu lahu au fi sultatin au mansibin la yastahiquha. Yang disebut dengan tama yang bersifat tercela itu adalah Anda rakus terhadap harta yang itu tidak halal buat Anda, bukan hak Anda. Nanti kita akan jelaskan nih dalam konteks politik saat ini, itu akan kena semua ini. Yang kedua, atau dalam kekuasaan. Rakus terhadap kekuasaan lalu menghalalkan segala cara. Atau jabatan. Karena ingin sekali mendapatkan jabatan tertinggi, maka dia melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan at-tama'ul mazmum. Sifat tamak yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bermasalah, maka perlu ada yang disebut dengan justifikator itu dalam kalau Islam tuh gitu. Kalau ini enggak bagus, perlu ada justifikasi. Beda dengan agama lain. Agama lain itu seringkali itu asumsi. Jadi kalau ingin menjelaskan sesuatu misalnya terkait dengan persoalan ketuhanan Yesus misalnya. Mereka tidak bisa menghadirkan dalam Bible-nya, Pak. Kalau ditanya mana ayat yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Mereka tidak bisa menjelaskan, menunjukkan. Tetapi mereka menggunakan asumsi-asumsi. Atau sesuatu yang tidak punya dasar. Kalau Islam itu berdasar. Maka disebut dengan dalil. Apa itu dalil? Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu itu dalil. Nah, dalil atau pedoman yang digunakan umat Islam itu adalah sumbernya Quran dan hadis. Itu harus disepakati. Kalau nanti tafsiran para ulama itu bisa berbeda pendapat. Al-Quran itu mencela betul tuh sifat tamak. Kalau Al-Quran aja sudah turun tangan, cawe-cawe terkait dengan persoalan ini, berarti ini bermasalah. Apa kata Al-Quran? Wala tajtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 41, ayat ini turun kepada Bani Israel. Bani Israel ini dijelaskan dalam Al-Quran adalah orang yang banyak melakukan pembangkangan kepada Allah. Bani Israel. Anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12 laki-laki. Dari 4 istri. Istri yang pertama namanya Rahel, punya anak 6. Salah satu dari anak itu namanya Yahuda. Yang nanti akan melahirkan keturunan-keturunan disebut dengan Yahudi. Istri yang kedua namanya Rahel, yang tadi Leah. Istri yang kedua namanya Rahel, punya anak 2. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari Rahel ini anaknya bagus-bagus, tapi dari Leah yang 6 anaknya kurang bagus akhlaknya. Lalu kemudian dari istri yang ketiga punya anak 2, istri yang keempat punya anak 2, jadi istrinya 4, anaknya 12. Maka Nabi Yusuf dalam surah Yusuf mengatakan,
Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia cerita sama bapaknya, wahai ayah, saya bermimpi bahwa ada 11 planet atau bintang, matahari dan bulan itu sujud kepadaku. Yang disebut dengan 11 ini adalah saudaranya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub putranya, kalau putrinya kita nggak sebutkan, putranya itu ada 12 termasuk Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, saya melihat ada 11 planet yang sujud kepadaku. Yang dimaksud adalah saudara-saudara dari Nabi Yusuf. Nah, Bani Israel ini adalah dari keturunan Nabi Yakub. Tapi sekarang yang banyak keturunan Yahudi. Maka orang Yahudi termasuk juga Bani Israel. Jadi bedakan Yahudi, Israel, dan Zionis, Pak ya. Kalau orang Yahudi, itu ada yang empati dengan kita. Simpati dengan kita. Karena agamanya sama dengan kita Tuhannya. Allah. Israel itu negaranya. Israel ini negara. Dan mereka punya ideologi untuk membuat Israel menjadi negara merdeka. Menguasai Gaza, Palestina. Karena Palestina bagi orang-orang Israel itu adalah ardun mau'udah, tanah yang dijanjikan oleh Allah pada zaman Nabi Musa. Maka mereka habis mati-matian untuk mengambil daerah Palestina itu. Nah, ideologi yang ingin menjadikan Israel menjadi negara mereka dengan cara apapun namanya Zionis. Nah, Zionis ini yang sekarang menguasai Israel. Yang pimpinannya adalah Benyamin Netanyahu. Makanya jangan heran kalau orang Israel tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap mengambil Gaza. Maka ada usulan dari Amerika memberikan tanah kepada orang-orang Palestina untuk pindah ke sana. Dan Amerika itu Israel kecil. Israel besar itu Amerika. Kalau Israel ini Israel kecilnya. Bahasanya begitu. Karena Amerika dikuasai oleh Israel. Makanya jangan heran Pak kalau sampai sekarang masih berkecamuk dan nggak akan pernah berhenti. Sampai orang-orang Palestina pindah dari Gaza, dari Palestina. Nah, di dalam ayat ini disebutkan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Ini kepada Bani Israel. Meskipun lafaznya, meskipun sababnya bersifat khusus, tapi juga berlaku buat kita. Kata seorang mufassir yang sudah mengatakan la ta'khudhu ta'aman qalilan wa taktumu ismallah wa dzalika tsaman wa tama. Yang dimaksud dari ayat itu adalah jangan mengambil karena sifat tamak dan jangan menyembunyikan nama Allah wa dzalika tsaman, yang disebut dengan tsaman itu harga, itu adalah at-tama, yaitu sifat rakus. Karena sifat rakuslah yang kemudian membuat dia menjual ayat-ayat Allah. Sebagai contoh misalnya begini. Dia ulama nih, ulama Bani Israel. Saya bisa membuat yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Anda mau bayar berapa? Itu bahasanya, Pak. Dan itu yang bisa melakukan siapa, Pak? Ulama. Yang dimaksud ulama ini orang alim. Termasuk adalah ulamanya Bani Israel. Maka ulama Bani Israel itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suka mengambil suap. Suka mengambil suap. Akaluna suhud, kata Al-Quran. Mereka itu adalah pemakan suap. Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang materialisme. Maka ukurannya materi. Itu orang-orang Yahudi. Yang kedua, dalam ayat yang kedua, ada satu ayat. Dalam surat Sad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Sungguh banyak dari orang-orang yang melakukan kesalahan itu akan melakukan penganiayaan, kezaliman terhadap yang lain. Maksudnya adalah la yabghi ba'duhum 'ala ba'din, kata mufasir, yang disebut adalah basa iqtama wal hirs. Yang dimaksud adalah sifat rakus dan hirs. Rakusnya itu melampaui batas. Wahubbut takatsuri bil amwal, dan cinta bermegah-megahan dengan harta, allati tamilu bi dzaubiha ilal batil, yang dengan sikap itu lalu mengantarkan dia melakukan sesuatu yang enggak boleh.
Maksudnya begitu. Maka tamak itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis. Jadi Al-Qur'an secara umum mengecam tamak dan dijelaskan secara khusus oleh hadis. Kenapa? Karena fungsi hadis adalah menjelaskan keumuman Al-Qur'an. Jadi hadis yang banyak itu pada dasarnya adalah menjelaskan sesuatu yang bersifat umum dalam Al-Quran. Karena nggak mungkin kita bisa paham. Misalnya sholat. Ada nggak dalam Al-Quran dijelaskan tata cara sholat? Ada nggak Pak? Nggak ada. Karena Al-Quran itu bersifat umum. Yang ada perintah sholat secara umum. Aqimus sholat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kaifa nuqimus sholat? Bagaimana kita menegakkan sholat? Rasulullah mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, lihat salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena masing-masing sahabat ini punya pikiran yang beda, memori yang beda, pandangan yang beda, maka ketika melihat Nabi salat berbeda-beda. Memberikan informasi kepada kita, generasi berikutnya. Maka muncullah ada yang salat enggak pakai angkat tangan. Allahu Akbar, nggak pakai angkat tangan. Mazhab siapa? Mazhab Maliki. Jadi langsung aja Allahu Akbar, langsung. Jadi nggak pakai pegang ini lagi, langsung lepas. Enggak angkat tangan, tidak juga meletakkan di atas pusat kedua tangannya. Ada yang kemudian mengatakan Nabi kalau sholat mengangkat tangan dan meletakkan di atas pusat. Muncullah mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan Nabi meletakkannya di bawah pusat. Muncullah mazhab Hambali. Beda-beda Pak ya. Artinya apa? Dari hadis dipahami akan muncul perbedaan mazhab. Maka kita nggak boleh menyalahin orang tuh. Kalau ada orang sholat nggak baca bismillah, nggak usah disalahin. Memang mazhab Maliki. Kalau ada orang baca bismillah, yang tidak baca bismillah, jangan nyalahin yang baca bismillah. Itu mazhab Syafi'i. Masing-masing ada pendapat. Nah, hadis ini memperkuat tentang kecaman Allah terhadap orang yang mempunyai sifat rakus, tamak atau hirs. Apa? Nabi mengatakan, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf lidinihi." Kata Nabi, dua serigala yang lapar, dhi'bun serigala, ja'i'un itu lapar. Kalau dua berarti dhi'bani ja'i'ani. Itu belajar bahasa Arab. Kitabun, satu buku. Dua buku, kitabani. Kalau banyak buku, kutubun. Nah, di sini madhi'bani ja'i'ani. Dua serigala yang lapar. Ursila yang dilepas fi ghanamin di tengah kumpulan kambing, ternak kambing, ghanam. Bi afsadalah tidak lebih merusak min hirsil mar'i dari sifat rakus seseorang alal mali wasyarafi lidini terhadap harta dan kedudukan yang bisa merusak kemuliaan agamanya. Jadi serigala itu pasti jahat, Pak. Apalagi kalau serigala itu dilepas di peternakan kambing. Kira-kira kambing banyak yang hilang nggak Pak? Banyak yang hilang. Artinya para peternak itu takut banget kalau ada serigala. Kenapa? Karena serigala bisa memakan hewan ternaknya. Kata Nabi, dua serigala yang dilepas terhadap sekelompok kambing itu masih lebih jahat orang yang rakus, Pak. Sifat destruktifnya, merusaknya, itu lebih besar orang yang rakus ketimbang serigala yang memakan binatang ternak itu. Anda bisa bayangkan gimana Nabi membuat perumpamaan yang begitu hebat. Berarti Nabi ini cerdas. Meskipun Nabi nggak bisa baca, Nabi cerdas. Karena tidak menjadi ukuran orang yang bisa baca itu cerdas. Itu ibu-ibu di pasar, Pak, lebih cerdas daripada kita kalau menghitung. Betul, Bu? Coba kalau dia soal hitung harga, dia nggak pakai kalkulator tuh. Dia kuat tuh cara menghitungnya cepat. Kenapa? Karena udah biasa. Maka ibu-ibu yang bangun pagi ke pasar, itu bukan orang tradisional, itu orang modern. Kenapa? Cara pikirnya modern.
Jadi ukuran orang dianggap modern bukan berpakaian. Oh, pakaian saya ini pakaian ala barat nih, pakai jas, pakai jasi. Itu bukan ukuran modern. Ukuran modern itu adalah etos kerja dan cara pikir. Kalau orang cara pikirnya seperti ibu-ibu yang di pasar itu, bangun pagi, lalu ke pasar, dia bekerja, dan seterusnya, itu dianggap modern tuh. Atau orang yang kalau diberikan amanah, dia bisa melaksanakan etos kerjanya tinggi, itu modern tuh. Tapi kalau orang yang diberikan amanah, tapi kemudian dia sia-siakan amanah, itu nggak dianggap modern, itu primitif. Meskipun gelarnya tinggi, meskipun jabatannya tinggi. Itu perlu dipahami seperti itu. Karena tamak itu sesuatu yang dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah, tentu ada akibat yang ditimbulkan oleh tamak yang itu membuat dicela oleh Allah. Itu logika Islam gampang. Atharut tamak, pengaruh sifat rakus. Athar itu pengaruh. Apa? Yang pertama adalah secara psikologis. Karena manusia ini, Pak, 3 dia. Dimensi kehidupannya 3. Kehidupan personal, nih individu terkait dengan kita. Kalau bicara personal berarti terkait dengan kesehatan medis dan mental psikologi itu kita. Atau secara spiritual hati terkait dengan hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga sosial. Karena kita hidup nggak akan pernah lepas dari masyarakat. Maka kata para ulama sufi mengatakan, tamak itu memberikan pengaruh yang buruk. Apa? Yang pertama adalah al-insigalud da'im wa ta'ab alladzi la yanqati. Orang yang punya sifat rakus itu nggak akan pernah lelah. Tidak akan pernah, dia akan tidak mempunyai sifat lelah yang dia akan terus-menerus melakukan itu. Kira-kira capek nggak, Pak? Capek nggak orang begitu? Capek. Jadi secara psikologis, orang yang rakus itu lelah, capek. Nah kalau orang capek, itu bisa kena penyakit banyak. Karena capek dia. Dia pikirannya itu, gimana caranya saya dapat ini nih? Bagaimana caranya tuh? Tapi yang negatif. Bukan yang positif. Kalau yang positif lain kita puji. Tapi yang negatif, misalnya bagaimana caranya saya bisa mengambil hartanya dia nih? Itu udah negatif. Yang kedua, secara sosial, yaj'alu sahibahu haqiran fi uyunil akharin. Itu bisa membuat orang yang memiliki sifat tamak haqiran, dia akan terhina dalam pandangan banyak orang. Ya nggak usah kita nyari orang lain lah, di sekitar kita lah. Kalau ada orang rakus yang minta ampun, Pak. Kalau lagi makan, dikuasai itu satu nampan tuh. Kalau misalnya mau lidan, ada satu nampan dikuasai, yang lain nggak boleh. Sebelum dimakan diludahi dulu. Kan ada begitu kan. Sehingga yang lain nggak boleh dimakan itu. Itu rakus tuh. Anda suka nggak dengan orang begitu? Enggak. Orang ini kurang ajar nih. Nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Sebelum orang makan dia udah, berani nggak kita makan? Ada yang begitu, Pak. Saya pernah itu ada kurang ajar nih. Akhirnya kita jadi minggir kan, cari nampan yang lain, bergabung dengan yang lain. Orang udah ludahi dia. Ludahnya dia makan. Ludahnya dia. Tapi kita mau nggak makan ludah orang? Ya nggak mungkin lah, pergi pindah. Daripada ribut, ya pindah aja lah. Kan gak enak ribut di masjid kan. Pindah. Ada yang begitu, Pak. Memang cara. Atau lagi makan dia kentut, Pak. Dia kasih kentut. Pindah kita lah. Dia sendiri yang makan. Ada yang seperti itu. Nah, di pandangan orang lain itu dia nggak bagus orang itu. Hakiran. Hakir terhina. Yang kedua, sifat tamak itu nasrul adawati wal karahiyati wa adam thiqah baina afradil mujtama'. Orang yang punya sifat tamak itu bisa menyebabkan adawah, permusuhan. Wal karahiyah, kebencian orang. Wa adami thiqah baina afradil mujtama'. Orang enggak percaya tuh. Adamu thiqah, enggak percaya misalnya. Dan yang ketiga adalah yang paling berbahaya ini yang paling berbahaya, yu'addi ila dzulmi wal ittihad. Itu bisa menzalimi orang lain dan menindas orang lain. Itu yang bahaya. Nah, yang terakhir adalah spiritual. Keberkahan hilang. Dan yang sekarang terjadi di akhir zaman ini adalah keberkahan hilang. Ilmu kurang berkah lagi. Pekerjaan kita kurang berkah lagi. Yang dimaksud anak-anak murid kita, Pak, sekarang berani sama gurunya. Betul, Pak? Dia bisa mukul gurunya. Dia bisa mencak-mencel di hadapan gurunya. Tidak ada adab sama. Itu artinya dicabut keberkahan
ilmu. Nah, kalau orang sudah dicabut keberkahannya, hidupmu menjadi apa? Seperti kasus pembunuhan satu keluarga, Pak. Pernah lihat ya? 5 orang dibunuh oleh 1 orang. Karena yang pertama, dia dendam. Itu alasan dia. Persoalan ayam, Anda bayangkan. Tapi sebelum membunuh, dia mabuk-mabukan dulu. Supaya sifat logisnya, rasionalnya hilang. Karena orang kalau sudah tidak rasional, maka akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Itu tidak rasional. Maka salah satu caranya adalah mabuk dia. Nah, persoalannya apa? Ilmu yang dia dapati di sekolahnya, yang diajarkan orang tuanya, nggak akan tidak memberikan keberkahan sama dia. Itu yang disebut dicabut keberkahan ilmu. Nah, sekarang kita ukur, kira-kira ukurannya apa nih? Apakah Anda terkena virus tamak atau tidak? Kita ukur, termasuk saya. Jadi pengajian itu kan sebenarnya mengkritik diri sendiri dan mengkritik orang lain. Yang terkritik jangan sakit hati, karena ini bagian dari perbaikan diri. Yang pertama, indikator itu maksudnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur sesuatu ada nggak pada kita, itu indikator. To indicate, untuk mengindikasikan. Ada nggak sesuatu itu pada diri Anda atau kita. Apa? Yang pertama, ukurannya adalah tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu ukuran. Ukuran itu, Pak. Ada nggak sama kita, Pak? Misalnya Allah kasih uang 50.000. Cuma 50.000. Dia ingin yang lebih. Padahal seharusnya kasih 50.000 kita bilang, alhamdulillah. Syukuri apa yang Allah berikan. Kita lihat ke bawah. Si A tuh kerja dari pagi sampai sore, sampai sekarang belum dapat duit. Lihatnya yang ke bawah, dunianya yang di atas. Tapi kalau beramal, lihat yang atas. Dia aja bisa sedekah sampai segitu. Saya harus bisa dong. Kalau beramal. Tapi kalau lihat nikmat, lihat yang ke bawah. Si A dari dulu sampai sekarang naik sepeda terus. Kita alhamdulillah masih punya motor. Yang punya sepeda bilang lagi, alhamdulillah saya masih punya sepeda, naik sepeda. Itu tetangga saya dari dulu sampai sekarang jalan kaki terus. Yang jalan kaki juga bilang, alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Itu di samping rumah saya, tetangga saya sampai sekarang stroke nggak sembuh-sembuh tuh di jalan-jalan. Jadi ada perasaan syukur terhadap nikmat Allah. Nah, seharusnya kita begitu. Orang yang tamak itu nggak pernah mensyukuri nikmat Allah. Dikasih 50.000, pengennya 100.000. Dikasih 100.000, kayaknya bagus 200 nih, 200. Dikasih 200.000, belum cukup nih 500 pasnya. Yang begitu, nggak akan pernah selesai. Maka Nabi pernah mengatakan, "Lau anna li bni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Walan yamla afahu illa turab wa yatubullaha ala man tab." Kata Nabi, lau anna li bni Adam, kalau seandainya anak cucu Adam dia punya satu wadian min dhahab, satu lembah isinya emas, satu lembah isinya emas semua, Pak. Ahabba ayyakuna lahu wadian, maka dia ingin memiliki dua lembah berisi emas. Di kasus satu lembah isinya emas semua, dia inginkan lembah yang kedua atau 2 lembah emas yang lainnya. Walan yamla afahu ila turab. Dan itu nggak akan pernah selesai, kata Nabi, kecuali nanti kalau dia mulutnya itu sudah dimasukin tanah atau dia perutnya sudah dimasukin tanah. Maksudnya apa? Kalau dia sudah mati baru selesai. Itu anak cucu Adam. Jadi Nabi sudah menggambarkan watak anak cucu Adam modelnya begitu, Pak. Nggak pernah puas terhadap yang diberikan oleh Allah. Tapi kata Allah, wa yatubullah ala man tab. Tapi Allah akan mengampuni orang yang taubat kepadanya. Ada satu cerita ini. Cerita ini cerita populer diceritakan oleh para ulama tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Satu ketika beliau ini didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini bilang sama Nabi Isa, "Ya Isa, putra Maryam, saya ingin menemani engkau kemanapun engkau pergi." Nabi Isa tentu mengokekan. Siapa sih yang menolak kalau ada orang yang ingin melakukan kebaikan? Nabi Isa ini kan punya banyak murid yang disebut dengan Al-Hawariyun. Itu murid-murid Nabi Isa namanya Hawariyun. Nanti ada nama seperti Yohanes tuh, yang kemudian diambil tuh. Kemudian ada Matius. Itu murid-murid Nabi Isa.
Tapi nama itu kan diambil dari nama Yunani itu. Matius, apalagi Yohanes, Lukas, dan seterusnya. Itu murid-murid Nabi Isa. Nah, satu ketika ada seorang pemuda bilang sama Nabi Isa, "Ya Isa, saya ingin menemani engkau kemanapun kau pergi." Oke, kata Nabi Isa. Nabi Isa kemudian melakukan perjalanan. Sampai di satu tempat, di dekat sungai, mereka berhenti. Nabi Isa bilang, "Hari ini kita berhenti dulu. Karena kita sudah lelah, nanti kita lanjutkan kembali." Lalu Nabi Isa ambil dari tasnya, itu 3 potong roti. Ada 3 potong roti, ditaruhlah di atas tanah setelah tanah itu diberikan alas. Nabi Isa bilang sama temannya itu yang baru ikut sama dia, "Ini roti ini ada 3, saya akan berikan kepada engkau. 1 saya makan." Jadi tinggal 1 sisa roti yang tersisa. Nah, setelah Nabi Isa makan roti itu, lalu kemudian Nabi Isa pergi ke sungai mengambil air untuk diminum. Setelah kembali, ternyata roti yang ketiga udah nggak ada, Pak. Kira-kira yang makan siapa? Orang itu kan. Nabi Isa tanya, "Ini roti yang ketiga kemana?" Orang itu bilang, "Saya nggak tahu." Nabi Isa berkali-kali tanya, "Siapa yang mengambil roti yang ketiga ini?" Orang itu bilang, "Saya tidak tahu." Sudahlah, karena orang ngeyel kan. Kalau orang ngeyel kan udahlah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Nabi Isa sudah tidak tenang nih dengan orang, tidak nyaman lagi karena orang ini berbohong ini. Nabi Isa tahu karena nggak mungkin ada orang lain kecuali dia. Tapi orang yang ngeyel, orang Bani Israel kan ngeyel orangnya. Lalu kemudian sampailah masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan Nabi Isa lalu berhenti. Di depannya banyak batu-batu kerikil. Berhentilah mereka istirahat. Nabi Isa kemudian mengambil batu kerikil itu dengan jumlah yang banyak. Nabi Isa bilang, "Kuni dhahaban biidnillah." Jadilah kau emas dengan izin Allah. Itu batu kerikil, Pak, berubah jadi emas semua. Yang ngomong Nabi Isa, kalau kita yang ngomong, wah semuanya kita bilang jadi emas semua. Sampai bini kita doakan juga jadi emas biar kita jual ini. Kalau kita, tapi Nabi Isa, itu emas itu bukan untuk dirinya. Para waliullah, dia punya harta bukan untuk dirinya. Makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi hidup bukan untuk dirinya, untuk keinginan Allah. Maka kalau Anda ingin sukses, hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Tapi susah. Kalau hidup sesuai dengan keinginan Allah itu susah. Nah, setelah kerikil itu diubah jadi emas, Nabi Isa bilang, "Ini kerikil, ini emas, saya akan bagi 3. Sebagian saya berikan kepada engkau, wahai temanku, sebagian saya ambil. Sebagian lagi buat yang makan roti yang ketiga tadi tuh." Itu temannya bilang, "Isa, yang makan roti yang ketiga tadi saya." Dia ngaku, Pak. Ternyata dia ngaku tuh. Rakus tuh terhadap emas itu. Akhirnya Nabi Isa marah, dia bilang, "Sudah, ini semua emas saya berikan saja kepada engkau. Sekarang kita pisah. Kau pergi sesuai dengan keinginanmu dan aku pun pergi sesuai dengan keinginan. Kita nggak akan bisa bersama. Kita pisah. Pisahlah." Saking gembiranya orang itu dengan emas, akhirnya tiba-tiba datang 2 perampok, Pak. Nggak tahu kenapa perampok itu tiba-tiba masuk ke dalam hutan. Ketika dilihat ada seorang dengan emasnya, lalu perampok ini ingin membunuh orang itu. Tapi karena perampoknya ini orang bodoh, gampang ditipu oleh si temannya Nabi Isa tadi. Kata temannya Nabi Isa, dia bilang, "Janganlah engkau bunuh aku. Bagaimana kalau emas ini kita bagi 3 aja." Sepakat mereka. Ini bodoh nih. Perampoknya bodoh. Sepakat. Akhirnya sebelum mereka bagi, mereka ini lapar. Salah satu dari pencuri dan perampok itu bilang sama temannya, "Kau pergi dululah ke pinggiran hutan sana ada desa yang jual makanan. Kita tunggu di sini." Nah, pergilah orang ini keluar dari hutan untuk beli makanan. Dalam perjalanan menuju warung, muncul pikiran, Pak, karena sifat rakus sih. Buat apa emas itu dibagi 3? Lebih bagus kalau emas itu saya ambil aja. Nanti saya beli makanan, saya kasih racun tuh makanan. Tuh pikirannya udah kotor tuh, Pak. Kotor tuh. Yang 2,
Nyunggu punya pikiran yang sama. Buat apa emas itu kita bagi 3? Bagaimana kalau kita bagi 2? Nanti kalau temanmu datang, kita bunuh saja dia. Udah pikirannya macam-macam nih. Pulanglah temannya, setelah dia makan, dia bawa makanan yang sudah diracun. Pulanglah dia. Sampai kedua temannya, sebelum makanan ini dimakan, dia bunuh itu temannya, tinggal berdua. Coba ya. Nah sebelum makanan itu dia makan, sebelum dia bagi emas itu berdua, dia makan dulu makanan itu. Artinya apa? Semuanya nggak dapat emas. Semuanya mati. Suatu ketika Nabi Isa dengan murid-muridnya datang ke tempat yang sama, dia lihat ada emas banyak. Ada tulang belulang. Apa kata Nabi Isa kepada para muridnya? Dia bilang, kalau Anda tamak terhadap suatu, Anda tidak akan mendapatkan apapun dari ketamakan Anda, kecuali kebinasaan. Itu pelajaran moralnya itu, Pak. Jadi kalau Anda tamak terhadap suatu, Anda nggak akan dapatkan itu, yang pasti Anda akan dapatkan kemusnahan, kebinasaan, kehancuran. Ini pelajaran moralnya. Maka sifat tamak itu adalah tidak pernah merasa puas. Maka nanti kita dianjarkan oleh Allah, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya obat hati nanti. Ini kan baru penyakit hati, nanti ada obatnya. Nanti obatnya disebut dengan Al-Munjiat dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebut dengan Al-Munjiat yang menyelamatkan kita. Kalau ini Al-Muhlikat yang membinasakan kita. Indikator yang kedua yang terakhir, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya apa? Mau jadi calon legislatif, persyaratannya harus ada ijazah. Coba ya. Buatlah ijazah palsu. Itu artinya manipulasi data dan dokumen. Jadi dia buatlah ijazah-ijazah supaya dia bisa masuk tuh. Itu sudah sifat rakus, Pak. Kalau ada orang begitu jangan pilih, Pak. Kenapa? Udah kelihatan nanti kalau dia menjabat pasti dia rakus banget nih. Karena dia menghalalkan segala cara. Jadi manipulasi data dan dokumen. Termasuk dia mengajak orang supaya milih dia. Data itu dimanipulasi itu. Misalnya apa? Dia bilang dia sudah melakukan A, B, C, D. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Supaya orang milih dia. Ini hati-hati juga. Jadi kita harus cerdas. Harus jadi pemilih yang cerdas. Kedua, black campaign. Kalau bahasanya ada negatif campaign, kalau dalam bahasa politik ya ada negatif campaign, ada black campaign. Kampanye hitam yang isinya fitnah dan hujatan. Kalau negatif campaign itu, kampanye negatif, itu kampanye menjelaskan keburukan dia, kerjanya dulu. Dia waktu jadi pejabat aja begitu, nggak amanah dan sebagainya, nggak apa-apa itu, namanya negatif campaign. Supaya orang nggak milih dia. Tapi yang dimaksud kampanye hitam ini, dia fitnah orang. Si A tidak toleran, jangan pilih dia misalnya. Padahal realitasnya dia toleran. Tapi dia buat fitnah supaya orang tidak milih dia, tapi orang milih yang lain. Nah ini namanya black campaign. Nah ini orang rakus, Pak. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang jadi keinginan. Dan sekarang banyak kita lihat sekarang bermunculan. Kita lihat, wah ini rakus semua ini. Kenapa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang paling sering kita lihat adalah pada posisi-posisi pemerintahan. Suap. Sehingga hak orang lain hilang. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang minta disuap itu adalah di dalam neraka. Itu ketika suapan sogokan itu menzalimi orang lain yang berhak, Pak. Itu maksudnya. Tapi kalau seandainya misalnya saya beri contoh, saya punya hak terhadap jabatan itu dan saya sudah lulus tes. Tapi pada saat ketika interview saya diminta uang dan saya boleh nggak saya mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan hak saya itu? Boleh. Karena itu hak Anda. Tapi yang tidak boleh, Anda mengambil hak orang lain dengan memberikan sesuatu uang kepada orang yang memberikan hak. Itu maksudnya, ngerti nggak Pak? Itu yang disebut dengan ar-rashi wal murtashi finnar. Kenapa? Di dalamnya ada kezaliman. Ada memberikan kerugian kepada orang lain. Yang seharusnya si A, akhirnya si A tidak jadi, karena dia tidak mampu bayar, akhirnya si B yang masuk. Padahal dia tidak lulus. Tapi karena mampu membayar, maka dia mendapatkan. Yang meminta suap di neraka, yang menyuap di dalam neraka.
Dan orang seperti itu terkena virus tamak atau al-hirs. Oleh karena itu maka kita minta kepada Allah supaya dihilangkan sifat-sifat ini. Kalau kita sudah kenali, maka terapinya adalah syukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu. Yang kedua, kita ingat hidup ini sementara. Tidak lama. Jangan gunakan waktu-waktu Anda untuk membuat Anda tergelincir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.